Ini memang tampilannya 4:5 gini ya. Kalau jadiin 2 bisa nggak sih, Pak? Nanti diedit aja. Bisa ya? Bisa nanti diedit aja. Oke, bentar. Ngeditnya nanti kalau udah jadi video maksudnya. Oke, gitu aja lah. Oke. Pak Tris ada? Mbak Nurul sudah ada? Oke, mau dimulai? Oke, boleh. Yuk, monggo. Oke. Halo Pak Anto. Gimana kabarnya, Pak? Halo Bu, sehat Bu. Bu Ani Kayaknya sendiri gimana nih? Oh, sehat, Pak. Puji Tuhan, alhamdulillah. Pak Anto kayaknya kemarin mau bercerita tentang sesuatu ya, Pak ya. Tapi belum jadi cerita ya, Pak ya. Iya Bu, kemarin saya mau cerita sedikit masalah Bu di kelas. Apa ada waktu Bu Anin? Ada sih Pak, kalau ya ada waktu sekitar setengah jam lah Pak. Nah, kita ngobrol aja di ruang kepala sekolah ya Pak, yuk. Oke Kebetulan Bu. Bapak kepala sekolahnya sedang ada rapat di luar, jadi kita bisa menggunakan ruangan tersebut untuk mengobrol atau berdiskusi. Oke Bu, siap Bu. Oke Pak Anto, sebenarnya ada permasalahan apa sih Pak di kelas? Bisa coba sharing kepada saya, siapa tahu nanti Pak Anto bisa menemukan solusinya. Oke Bu, jadi gini Bu, di kelas saya ini kan ada satu anak yang kesulitan mendengar sama berbicara Bu. Nah Ya, di kasus ini saya agak bingung Bu, dia itu udah pakai alat bantu pendengaran, tetapi sepertinya yang dia dengarkan itu tidak sepenuhnya seperti kita Bu, karena kadang kalau dipanggil itu responnya minim sekali Bu. Nah terus padahal kan dia ada di kelas saya kan tujuannya ngajar dia itu supaya dia bisa, apa ya, paling tidak mengikuti teman-temannya lah Bu, berkembang sesuai, kemampuan dia sendiri. Tapi kan di sini saya juga bingung jadinya mau menyampaikan pelajaran ke dia seperti apa. Saya juga sudah pernah diskusi sama orang tuanya, tapi si anak ini, setahu saya kan mungkin, oh apa pakai bahasa isyarat ya gitu. Tapi ternyata nggak boleh Bu sama, apa ya, terapisnya itu, karena nanti takutnya dia jadi malas mendengar Bu. Jadi itu masalahnya Bu. oh jadi Pak Anto itu punya murid yang bermasalah dengan pendengarannya ya Pak ya. Ya Bu, betul Meskipun Bu. anak tersebut sudah menggunakan alat bantu pendengaran, tapi mungkin masih kurang jelas ya Pak ya dalam pendengarannya. Betul Gitu Bu, ya Pak ya, seperti itu yang Bu. saya tangkap dari Benar Pak sekali Anto Bu. cerita tadi. Iya Bu, betul. Kemudian jadi Pak Anto yang dialami Pak Anto ini di kelas permasalahannya, harapan Pak Anto dari diskusi kita hari ini, harapannya apa ya Pak? Kalau saya ya pengennya, apa ya, bisa menemukan cara setidaknya bagaimana bisa sedikit lebih baik interaksi saya sama dia, Bu. Walaupun ya mungkin tidak bisa semaksimal itu ya, Bu, ya. Tapi setidaknya saya pengen memaksimalkan kemampuan yang saya punya untuk memberi arahan kepadanya untuk, bagaimana kalau pelajaran dengan dia, seperti itu, Bu. Oke. Berarti, apa yang bisa Pak Anto lakukan supaya murid Pak Anto itu bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan lebih baik lagi ya, Pak, ya? Kalau yang selama ini sudah saya lakukan sih, saya kadang memberi sumber belajar sama dia yang berbeda dari temannya, Bu. Misalnya ketika teman-temannya melihat video, itu nanti saya tetap izinkan dia lihat video dulu. Tapi setelah itu, nanti anak-anak yang lain melakukan aktivitas, itu biasanya saya, beri dia kayak teks gitu, Bu, untuk dia baca, lalu dia salin. Nah, maksud saya di sini supaya dia sedikit lebih paham, Bu. Tapi
tetap saja pemahaman si anak ini belum bisa semaksimal seperti teman-teman yang lainnya, gitu, Bu. Oke. Berarti sebenarnya udah ada usaha ya dari Pak Anto ya? Maksudnya, membuat pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan anak-anak ya? Iya, Bu, betul, Bu. Oke. Jadi menurut Pak Anto, bagaimana seharusnya kemampuan anak tersebut dalam mengikuti pembelajaran? Yang Pak Anto harapkan dari anak itu tuh dia bisa apa gitu, Pak? Kalau harapan saya ya setidaknya dia bisa, apa ya, memahami instruksinya lah, Bu, atau setidaknya kan dia kesulitan mendengar nih, sama berbicara ya, setidaknya dia bisa memaksimalkan kemampuannya dalam membaca dan menulis, Bu, sehingga tidak terlalu ketinggalan sama teman-temannya, Bu. Kalau bisa juga dia bisa ini, lebih menguasai kata-kata sederhana yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, jadi itu harapannya Pak Anto ya untuk anak tersebut bisa berkomunikasi, dengan teman-teman, dengan gurunya dengan lebih baik ya, Pak, ya? Gitu, Pak? Betul, Bu, seperti itu, Bu. Itu Oke, harapan saya sih. iya. Oke, Pak, kalau, kita lihat Pak Anto lihat nih dari anak itu, kemampuan berkomunikasi minimal itu kan dalam level 1 sampai 10 ya, Pak, misalkan kita ibaratkan. Kira-kira anak itu sekarang ada di level berapa ya, Pak? Kalau saya bandingkan dengan anak yang lainnya, anak yang umumnya itu cukup jauh, Bu. Mungkin dia berada di level berapa ya, 2 atau 3 mungkin ya, karena dia cuma bisa mengucapkan kata-kata sederhana, lalu, paling mengucapkan atau menuliskan itu bisa, Bu, tetapi tulisannya itu ada huruf yang hilang, ada huruf yang kelebihan, seperti itu, Bu. Jadi Mmm, paling dia kalau diklasifikasikan ya levelnya 3 lah, Bu, kalau menurut saya, Bu. oke, sekarang dia mungkin berada di level 3 ya, Pak, ya? Tapi adakah, Pak, kemungkinan menurut Pak Anto ini, ada kemungkinan, Pak, anak tersebut bisa mencapai level 10 dalam kemampuannya berkomunikasi, minimal seperti yang sudah Pak Anto sampaikan tadi? Kalau kemungkinan untuk bisa mencapai level 10 seperti teman-temannya yang lain, saya rasa agak sulit, Bu, karena anak ini kan kemampuannya juga, terbatas. Dia memiliki keterbatasan dalam berbicara dan juga mendengar. Ya, sulit sih, Bu, kalau misal sampai level 10, Bu, kalau menurut saya, Bu. Eee, Berarti kira-kira menurut Pak Anto, kalau nggak ada di level 10 berarti dia itu, maksimalnya nanti kira-kira di level berapa, Pak? Kalau Ya nggak bisa seperti teman-temannya, maaf ya. kalau nggak bisa seperti teman-teman ya setidaknya kalau saya berharapnya ya dia bisa ada di level 5 lah paling nggak, Bu, dengan memanfaatkan atau memaksimalkan kemampuan membaca menulis, lalu nanti mungkin, apa ya, meningkatkan sedikit perbendaharaan kata-katanya, Bu. Saya di sini merasa juga nggak terlalu pede, Bu, karena saya juga nggak punya dasar untuk mendidik anak-anak yang memiliki kespesialan seperti ini, Bu. Iya, betul juga sih, Pak. Yang penting Pak Anto sudah berusaha, memfasilitasi anak tersebut. Nah, gitu ya, Pak. Oke, kira-kira Pak Anto, apa yang sudah Pak Anto lakukan untuk membimbing anak itu hingga, nanti dapat meningkatkan kemampuannya dalam berkomunikasi, Pak? Apa yang Mmm, bisa Pak Anto lakukan? oke, saya sebenarnya sudah punya beberapa ide sih, Bu. Eee, ada beberapa sih, Bu. Contohnya itu saya mau ini, mengajari pelan-pelan, Bu. Jadi, saya punya rencana ini nanti kalau waktu teman-temannya mengerjakan, saya pengen dampingi dia pelan-pelan, ngajak dia membaca, walaupun mungkin sulit ya, mungkin saya minta menirukan saya dulu saat membaca, sambil belajar kata-kata baru. Terus, saya juga punya ide untuk mungkin memberi soal-soal yang berbeda, Bu, dari teman-temannya, karena kan apa yang dia dapatkan kan tadi berbeda dengan teman-temannya. Terus saya pengen mungkin kalau teman-temannya lagi ngerjain, misal mereka ngerjain pilihan ganda, terus ada isian uraian, mungkin anak ini saya kasih, menjodohkan, Bu, tapi isi penjodohannya ini adalah soal, lalu di situ ada jawaban bentuknya kalimat lah minimal, Bu, supaya nanti,
kalau sudah selesai dia menjodohkan, nanti dia menulis ulang, kalau sudah dicocokkan juga. Jadi, dia sekaligus belajar memahami soal, menjodohkan mana jawaban yang betul, lalu nanti dia menuliskan lagi supaya, apa ya, terulang begitu, Bu, di pikirannya. Itu ide yang saya punya, Bu. Selain itu saya juga punya ide untuk, mengajak orang tuanya untuk membimbing dia membaca setiap harinya, Bu, supaya kemampuan membacanya itu meningkat, Bu. Begitu, Bu, ide saya, Bu. Oke Pak Anto, itu tadi apa ide-ide dari Pak Anto ya Pak ya, beberapa ya Pak. Iya, Bu. Jadi mungkin yang bisa saya tangkap, Pak Anto membuat variasi soal yang berbeda, tentunya dengan tingkat apa ya Pak, tingkat kesulitan yang di bawah teman-temannya, begitu ya Pak ya? Iya, Bu. Betul, Bu. Oke. Lalu bagaimana Pak Anto mengetahui keberhasilan dari rencana aksi yang akan Pak Anto lakukan? Kalau jangka pendeknya ya bisa itu, Bu, langsung dicek, dia dari menjodohkan, apa, soal sama jawaban itu sudah sesuai belum. Nanti saya periksa, terus habis itu kan saya minta juga dia untuk menuliskan. Jadi, udah lengkap belum tulisannya, tulisannya bener atau tidak. Jadi, jangka pendeknya saya pengen lihat seperti itu, Bu. Oke Pak Anto. Kira-kira Pak Anto nanti kalau dalam melaksanakan rencana aksi ini, ada kendalanya nggak ya Pak ya? Saya pengen tahu nih Pak kendalanya, siapa tahu nanti saya menghadapi murid yang berkebutuhan khusus juga nih Pak. Kalau kendala, ya mungkin ada sih, Bu. Kendalanya itu kalau menurut saya sih di persiapannya, Bu. Di mana kan, kalau biasanya kita menyediakan ya semua bisa pakai untuk seluruh anak-anak, tapi kan di sini saya harus mempertimbangkan dulu nih untuk si anak ini nanti tingkat soal yang cocok untuk dia seperti apa. Lalu, eee, yang bisa nanti dia tulis ulang, bisa menambah pengetahuan dia. Jadi mungkin kendalanya, harus ada extra time, Bu, untuk menyediakan soal-soal ini, Bu. Lalu selain itu mungkin juga ini, waktu untuk mendampingi khusus ini, Bu. Kan tidak tidak setiap saat kita punya waktu di mana anak-anak yang lain sedang mengerjakan, lalu kita bisa mendampingi dia, Bu. Mungkin ini membutuhkan waktu yang khusus, Bu. Jadi itu tadi kendalanya, Bu, kalau menurut saya. Oke Pak, berarti berhubungan sama waktunya ya Pak ya, dalam mempersiapkan ya Pak ya. Betul, Bu. Oke, berapa lama ya Pak Anto, kira-kira Pak Anto bisa mempersiapkan kebutuhan dari rencana aksi yang akan Pak Anto lakukan tadi untuk murid tersebut, Pak? Kalau waktu yang dibutuhkan ya untuk bikin soal ya sehari sebenarnya bisa, Bu. Tapi ya itu tadi, harus dipikirkan benar-benar, harus apa namanya, dicek lagi, diperiksa lagi, supaya bisa memaksimalkan kemampuan si anak ini, Bu. Itu sih kalau menurut saya sih, Bu. Terus, waktunya untuk mendampingi ya itu nanti, saya coba luangkan lah, Bu. Nanti mungkin sehari mikirin untuk jadwal pembelajaran, apa, rencana pembelajaran bisalah, Bu. Oke, Seperti itu, Pak Bu. Anto. Semoga lancar ya, Pak, ya. Nah, terus tapi Iya, saya mau Bu. tanya lagi nih, Pak. Eee, Pak Anto tadi kan, Pak Anto, punya kendala di waktu ya, Pak, ya, terus mendampingi anak tersebut. Nah, kira-kira Pak Anto ini, membutuhkan orang lain tidak, Pak, dalam melaksanakan rencana aksi ini, Pak? Membutuhkan orang lain atau tidak, ya sebenarnya membutuhkan, Bu. Jadi, dalam kegiatan ini nanti kan pasti di kelas saya itu yang masuk bukan cuma saya, Bu, ada teman-teman guru yang lain, terus ada juga orang tua yang nanti terlibat. Jadi ada guru-guru lain yang terlibat sama orang tuanya si anak ini juga ikut terlibat, Bu. Begitu, Bu. Oke, berarti, tidak hanya Pak Anto sendiri ya, Pak, ya, yang menjalankan aksi ini, tapi yang terlibat ada beberapa seperti orang tua dan, tadi rekan guru ya, Pak, ya? Betul, Bu. Oke, baik Pak Anto, dari diskusi kita hari ini tentang, muridnya Pak Anto yang, mengalami kebutuhan khusus dalam hal pendengaran.
uh, apa yang sudah Pak Anto dapatkan nih Pak dari diskusi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan berbobot ya Pak ya. Yang saya dapatkan apa ya Bu ya dari diskusi ini? Cukup banyak sih Bu tadi. Jadi, saya berarti tadi harus, menyediakan soal-soal khusus, lalu saya harus juga menyediakan waktu untuk mendampingi anak saya ini Bu. Terus setelah itu, saya juga tadi punya rencana untuk apa ya, mengajak kolaborasi orang tua si anak supaya bisa lebih maksimal lagi perkembangan si anak ini. Jadi, itu tadi yang hasil, apa ya, diskusi kita ya, Bu, ya, dari si anak yang punya kespesialan ini, Bu. Itu sih, Bu. Mantap sekali Pak Anto. Nah, jadi di sini saya tuh nggak apa Pak namanya membantu Pak Anto, nggak membantu menjawab sebenarnya. Pak Anto sendiri yang menjawab, cuman saya hanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan saja. Nah, dari sini berarti Pak Anto bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Pak Anto hadapi di kelas ya Pak. Oke Pak Anto, kalau begitu saya tunggu ini Pak perkembangan dari rencana aksi yang akan Pak Anto lakukan sekitar minggu depan ya Pak ya. Coba saya Iya, tanyakan Bu. lagi kepada Pak Anto, gimana Pak perkembangannya? Begitu ya Pak ya. Oke, Bu, siap, Bu. Wah, terima kasih banyak ya, Bu, ini udah ditemani diskusi, saya jadi lebih, tercerahkan lah, Bu, dengan permasalahan Oke saya ini. Pak, sama-sama Pak. Ya udah Pak, kita lanjut kerja ya Pak. Oke, Bu, terima kasih.